Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Dwiki di channel Buka Box. Nah, kali ini saya akan unboxing, mungkin unboxing termahal ya. Ya nggak sih? Unboxing termahal yang pernah saya lakukan. Kali ini saya akan unboxing ini. Ini Nintendo Wii. Mungkin dari kalian udah banyak yang tahu tentang Nintendo Wii ini, atau mungkin juga ada yang belum tahu. Nintendo Wii ini adalah konsol yang udah lama banget sih, sekitar tahun 2007 kalau nggak salah, waktu perilisannya pertama kali, barengan dengan PS3 sama Xbox 360 kalau nggak salah. Ya, itu. Tapi walaupun ini jarang terdengar di telinga, apalagi di Bali ya. Saya merasa kebanyakan orang di Bali nggak terlalu kenal dengan Nintendo Wii ini. Tapi jika kalian tahu aja, Nintendo Wii ini penjualannya itu melebihi PS3 dan Xbox 360, Xbox 360, jauh di atas itu. Nintendo Wii ini kalau nggak salah terjual sekitar 100 jutaan unit kalau nggak salah. Sedangkan PS3 sama Xbox 360 nggak sampai di 100 jutaan. Jadi ini termasuk salah satu konsol terbaik yang pernah dibuat, dan saya baru tahu. Nah, Nintendo ini adalah konsol pertama kali yang menggunakan motion atau gerakan sebagai salah satu bentuk kontrolnya. Jadi nggak cuma monoton pakai stick aja. Kita bisa main di Nintendo ini dengan banyak benda lah. Nintendo Wii ini memiliki banyak banget aksesoris, nggak kayak PS3 ataupun Xbox 360 yang cuma ada, setahu saya aja sih cuma ada stick gitu aja kan buat maininnya. Tapi kalau ini, wih, ada banyak banget. Ada pistol semuanya, pistol, dan juga apa ya, setir juga ada. Jadi banyak controllernya lah. Ini adalah konsol dengan controller terbanyak sih menurut saya. Nah, yang saya punya di sini adalah yang versi hitamnya, yang versi black. Kalau yang originalnya sih warna putih Nintendo Wii-nya. Terus ini datang setelah beberapa bulan, beberapa tahun ya, saya lupa. Baru ada yang ini. Terus ada juga setelah itu yang Nintendo Wii Mini kalau nggak salah, tapi itu memang nggak terlalu terkenal sih, nggak banyak orang suka dengan yang itu. Oh iya, Nintendo Wii ini juga keunggulannya adalah udah backward compatibility, jadi dia bisa ngemainin game-game GameCube. Kalau dulu sebelum ada Nintendo Wii ada namanya Nintendo GameCube, jadi Nintendo Wii ini juga bisa ngemainin game di Nintendo GameCube. Jadinya kalau kalian itu punya Nintendo GameCube, semuanya CD-nya kalian masih punya, kalian juga bisa mainin di sini. Oke, itu aja pengetahuan dasar tentang Nintendo Wii. Jadi nggak usah berlama-lama lagi. Sekarang kita langsung buka apa isi dari Nintendo Wii ini. Oke. Nah, karena cukup berat, saya hati-hati. Oke. Oh ya, ini kebalik sih. Kebalik, bro. Oke, ini bisa dilihat di Nintendo Wii ini. Kalau pas dibuka boxnya ada kayak dua laci lah, kayak ada dua laci, ada yang satu, ada yang dua. Kita coba buka aja. Nah, taruh di sini ya, soalnya berat lumayan. Oke. Ini kita taruh di sini. Nah, ini udah langsung udah bundle sama gininya, udah langsung jadi satu sama game Wii Sport. Nintendo ada namanya game Wii Sports, jadi udah include di sini. Terus ada yang Wii Sports Resort. Kalau kalian punya yang seri original, itu cuma ada game yang ini aja, Wii Sports aja. Tapi karena ini yang black, yang lebih baru lah, kalian juga dikasih langsung game yang Wii Sports Resorts. Oke. Nah, ini CD-nya untuk Wii Sport dan Wii Sport Resort. Ini CD-nya kayak CD biasa sih, kepingan gitu juga. Oke, ini dia konsolnya. Nah, ini saya beli bekas ya. Jadi kalau kalian ada yang pengen beli Nintendo, jangan harap ada yang baru karena udah nggak diproduksi lagi. Jadi kalian dapatnya yang ini. Oke, yang bekas ya juga nggak apa-apa. Nah, isi dari Nintendo ini bisa kita lihat di depannya, ini tempat CD-nya. Yang ini. Jadi ini CD-nya tinggal kalian masukin aja. Jadi dimasukin dia otomatis bakalan masuk kayak dek,
Nah gitulah kalau nggak salah di depannya. Terus ini ada nah di sini ada SD card. Kalian juga bisa masukin SD card untuk penyimpanan memorinya di sini. Terus di atasnya ada tombol WiFi sync. Mungkin ini untuk menyinkronkan WiFi ya, seperti itu lah. Terus juga ada tombol reset, ada tombol power di bagian atasnya. Dan untuk di bagian belakang ini tombol powernya lah. Ini ada kayak beberapa plug untuk input powernya. Terus juga di atas juga disediain 2 micro USB, bukan micro USB ya, 2 USB. Ya 2 USB. Udah disediain 2 USB. Ini berfungsi semuanya. Kalian juga ini game Nintendo-nya ini banyak sih yang bisa kalian pakai buat alternatif gamenya. Semuanya kalian juga punya hard disk, kalian juga bisa pakai ini buat jadi penyimpanan game di hard disknya itu. Jadi kalau kalian punya hard disk, kalian bisa tinggal colokin ke sini. Jadi game yang ada di hard disk itu bisa kalian langsung langsung masukin ke Nintendo Wii-nya ini. Terus di atasnya, nah ini yang bikin di Nintendo ini spesial. Di atasnya itu ada ini. Ini adalah colokan buat kontrolernya Nintendo GameCube. Jadinya kalau kalian punya game GameCube, kalian bisa masukin ke Nintendo ini dan kalian juga langsung bisa pakai kontrolernya itu. Kalian bisa langsung pakai sticknya itu lah. Kalian bisa colokin di sini. Bisa kalian lihat ada 4 slot di sini. Kalian bisa mainin, jadinya secara langsung kalian bakalan ngerasa main GameCube lah gitu lah. Oke, terus kita taruh di bawahnya aja. Nah, terus ini adalah power adapternya. Gede banget kan, kayak power adapter laptop zaman dulu, tapi ini lebih gede lagi sih, lebih tebal lah. Ini power adapternya. Terus di ujungnya ini ya kayak gini sih, colokannya kayak gini. Jadi mungkin kalian harus beli tambahannya buat bisa dicolokin ke colokan pada umumnya. Udah itu. Terus ini kabel AV-nya, audio video. Jadi ini belum HDMI. Jadi kalian kalau pakai monitor mungkin harus pakai adapternya khusus atau konverternya, nggak bisa langsung dicolokin ke monitor, karena setahu saya kebanyakan monitor itu nggak ada AV-nya sih. Kebanyakan AV itu kan pasti di TV kalau nggak salah. Ya bukan kalau nggak salah lagi, emang pasti kebanyakan di TV lah. Oke, udah itu habis untuk yang satunya. Oh iya, ini juga ada lagi satu, saya nggak tahu ini namanya apa. Ini. Nah, ini kayaknya buat nyolokin AV-nya. Tapi saya nggak tahu ini colokannya kemana. Tahu nggak? Nggak tahu. Ya udah. Iya, mungkin TV lama. Oke, nah ini untuk dock stand-nya. Jadi kalian bisa posisiin Nintendo Wii kalian bisa kayak gini ke samping kayak biasanya aja. Kalian juga bisa berdiriin. Jadinya kayak gini. Nah, kayak gini. Ini posisinya bisa kayak gini. Terus di bawahnya bisa kalian tambahin yang sebentar sabar. Nah, yang ini bisa kalian langsung pasangin di bawahnya. Soalnya kalau kalian langsung ini taruh di bawah atau di media datar, jadi nggak terlalu pas gitu loh, masih kayak nah gitulah, nggak seimbang. Kalian bisa tambahin ini di bagian ininya. Sebentar. Nah, kayak gini. Jadinya pas kalian taruh di bawah atau di media datar, nah kayak gini semuanya. Jadinya dia nggak gitu loh. Seimbang, nggak goyang gitu. Oke. Oh ya, ini saya beli dengan harga 1.200.000. Itu sih harga normal sih. Walaupun kebanyakan ya saya juga nyari di marketplace itu harganya ya sekitaran segitu lah. Memang ada yang jualnya ratusan ribu, sekitar 800-an juga ada yang jual, tapi kebanyakan dari mereka tuh cuma dapat satu stick aja. Bukan stick sih, lebih ke mode. Nah, ini dia yang kita omongin. Ini namanya Wii Mode.
Jadinya bukan kayak controller game yang lain, konsol yang lain kayak Xbox One, bukan Xbox, kayak Xbox lah dan juga PS. Itu kan kayak controller biasa kan. Kalau ini namanya Wiimote. Dia sadar diri sih karena nggak terlihat seperti controller, lebih ke remote, jadinya mereka panggil ini Wiimote. Ini yang bikin seru, soalnya Wiimote ini nggak apa ya, kalian nggak ngemainin kayak controller biasa. Bisa juga sih untuk beberapa gamenya, tapi lebih kebanyakan kalian pakai motionnya yang ada di sini. Ini untuk motionnya nanti. Dan juga kalian kalau beli ini, biasanya kalau yang baru ya, kalau yang baru tahun 2007 itu, ini harganya kalau tahun 2007 sekitar 2.700.000 kalau nggak salah. Masih ada harganya tadi. Ya itu dah 2.700.000. Itu kalian cuma dapat itu tadi gamenya, terus Wiimote 1, terus ini ada namanya Nunchuck. Ini saya nggak tahu sih kenapa namanya Nunchuck, padahal nggak kelihatan kayak Nunchuck sama sekali. Nah kayak ini kalian cuma dapat satu ini sama satu Wiimote-nya ini. Nunchuck ini berfungsi untuk apa ya bilangnya, untuk kayak add-on buat Wiimote inilah. Semuanya ada beberapa game yang mengharuskan kalian pakai ini, tapi nggak semua game mengharuskan lah. Beberapa game aja yang mengharuskan kalian pakai ini untuk mendapatkan hasil game yang maksimal. Oke. Kenapa saya berani beli 1,2 juta? Karena saya dapat 2 Wiimote lagi seperti ini. Nah, dapat 2 dan juga 2 Nunchuck. Dan ini satunya ya, kalau kalian nggak percaya coba kalian cek di beberapa marketplace, itu sekitar 250-an harganya untuk satunya aja. Jadi kalau 2 ini sekitar 500 lah. Makanya saya berani beli. Dan kebetulan juga yang jual di sekitaran Denpasar ini. Oke, itu ada 2. Terus terus ini. Nah, ini namanya sensor bar. Sensor bar ini berfungsi untuk menangkap sinyal inframerah. Jadi sensor bar ini, Nintendo ini masih menggunakan infrared atau inframerah. Nah, nanti sinyal yang diberikan atau yang diluncurkan sinyal yang dihempaskan, asik. Sinyal yang diluncurkan dikeluarkan dari Wiimote ini akan ditangkap oleh sensor bar ini. Jadi otomatis kalau kalian nanti men-setup lah nanti Nintendo ini, usahakan sensor bar ini berada di bawah TV atau di atas TV. Soalnya biar kalian mendapatkan pengalaman yang maksimal gitu lah. Soalnya kalau sensor barnya terlalu ke bawah, jadinya kayak sebenarnya kalian mengarahkan ke TV-nya, jadi nggak terlalu dibaca gitu, nggak terlalu nggak terlalu pas lah. Jadi usahakan kalian menaruh sensor bar ini sedekat mungkin dengan layar TV kalian. Oke, udah itu aja sih. Nah itu tadi saya udah membuka semua part-part dari Nintendo ini. Sekarang waktunya untuk men-setup Nintendo ini supaya bisa dimainkan. Oke, jadi jangan kemana-mana.